Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggraeni dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar kependudukan, yaitu solusi dari proyeksi penduduk. Dosen pengampu oleh Ibu Diah Mahendrasari Sukendra. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Proyeksi jumlah penduduk 2020 menurut provinsi atau SUPAS 2015 berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa. Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi. Jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun baik di dunia maupun di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Jumlah penduduk mengakibatkan rendahnya taraf kehidupan penduduk serta ketidakmampuan pemerintah menanggulanginya. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang besar adalah fertilitas. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Selain itu, istilah fertilitas dapat diartikan dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu selepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Menurut mantra dalam Rahmatullah 2015, pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu 1. Faktor demografi yang terdiri dari komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, fekulitas, dan proporsi penduduk. Kedua, faktor non-demografi diantaranya ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi, dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas. Selain itu, faktor sosial juga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan ibu, status ketenagakerjaan ibu, usia kawin pertama ibu, penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat pendapatan orang tua. Salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah program keluarga berencana. Tujuan utama KB adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan KB diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Dengan demikian, taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat. Yang kedua adalah mortalitas. Mortalitas merupakan ukuran jumlah kematian pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Di Indonesia masih banyak kejadian ibu hamil meninggal dunia dalam masa kehamilannya atau bahkan meninggal pada saat melahirkan. Ada beberapa cara untuk menanggulangi tingginya angka mortalitas, yaitu 1. Memperbanyak tenaga kesehatan di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanannya masih dirasa kurang. 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan. Menyediakan obat dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan. 5. Mengembangkan riset-riset operasional atau litbang secara sederhana. Yang terakhir adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Adapun penyebab terjadinya migrasi yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, sumber daya alam kurang, keinginan memperbaiki taraf hidup, melanjutkan pendidikan,
dan hubungan sosial yang tidak baik. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi migrasi penduduk lebih menekankan pada dampak migrasi yang bersifat negatif. Beberapa usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan migrasi adalah sebagai berikut. 1. Persebaran pembangunan industri sampai ke daerah-daerah. 2. Peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui intensifikasi dan koperasi unit desa. 3. Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti pendidikan dan kesehatan. 4. Pembangunan jaringan jalan sampai ke desa-desa sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar. 5. Meningkatkan penyuluhan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.